kita senantiasa selalu menjadikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Di hari yang pertama di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan sehingga masih bisa beraktivitas seperti halnya biasa. Semoga di awal Ramadan ini kita selalu mendapatkan berkah, manfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu senantiasa diakui menjadi umat beliau dan selalu mendapatkan syafaat min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Untuk di hari pertama ini mari kita bareng-bareng ngaji kitab Arba'in Nawawi mulai dari hadis yang awal sampai hadis yang 40, insyaallah semoga bisa khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisul awal. Al-hadis utawi hadis al-awwal kang awal an Amirul Mukminin, iku cinarita saking Amirul Mukminin Abi Hafsin. Ya rupane Abu Hafsin Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin, salah satu dari Khulafaur Rasyidin, yaitu beliau Abi Hafsin atau yang terkenal dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu midangat ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halih dawuh sapa Nabi. Panjenenganipun Sayyidina Umar bin Khattab ini pernah mendengar suatu ketika Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyah. Innamal a'malu angin pestine utawi pira-pira ngamal. Binniyati iku tergantung kelawan pira-pira niat. Wa innamal likulli imri'in angin pestine iku kedue saben-saben wong suwiji manuk perkara nawa kang niat sapa imri'in. Jadi Rasulullah mengatakan bahwasanya semua amal itu tergantung niat. Manusia itu mempunyai niat, punya motif sendiri-sendiri di dalam hatinya. Setiap apa yang dilakukan, masing-masing orang individu itu terkadang punya niat masing-masing, tidak sama. Faman kana hijratu ilallah wa rasulih, faman mongko utawi sapa wong kanat iku ana hijratu apa hijrah iman ilallah maring Allah wa rasulih lan utusane Allah, fa hijratuhu mongko utawi hijrah iman ilallah wa rasul. Barang siapa yang hijrahnya, ini ketika disampaikan berarti ketika itu hijrah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah, ataupun bisa dimaknani yang lain. Hijrah dalam artian meninggalkan sesuatu keburukan menuju ke jalan kebaikan. Barang siapa yang hijrahnya itu kok ternyata kepada Allah dan Rasul, motifnya itu semata-mata untuk mencari ridhonya Allah, mencari ridhonya Rasul, fa hijratu ilallah wa rasul, maka dihukumi hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul. Wa man kanat wa man utawi sapa wae kanat iku ana hijratu wa apa hijrah iman lid dunya iku krana urusan dunya, yusibuha kang ngenani apa man ing dunya, au imra'atin utawa krana wong wadon yungkihuha kang bakal nikahi sapa man ing imra'ah, fa hijratu mongko utawi hijrah iman ila ma hajara, ila ma iku maring perkara hajaro kang hijrah sapa man ilai maring man. Barang siapa yang hijrahnya motifnya itu karena untuk urusan dunia, supaya memperoleh kekayaan, memperoleh jabatan dan sebagainya, ataupun au imra'atin yungkihuha, dia hijrah itu karena untuk mengejar wanita, supaya seorang wanita tersebut tertarik atau juga dia mau menikahinya, maka fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu ya kepada dunia dan perempuan tersebut. Maksud bahwasanya setiap amal ibadah kita semua tergantung dengan niat. Walaupun toh bentuknya ibadah, andai kata kok ternyata niat kita itu tidak karena Allah, maka ibadah kita tersebut akan sia-sia, tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Wa innamal a'malu binniyah.
Untuk urusan amal apa yang tergantung dengan niat, ini jangan sampai kita semua akhirnya mengglobalkan. Pokoknya kan innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung dengan niat. Itu tidak. Oleh Syekh Imam Nawawi, innamal a'malu binniyat di sini dipun sarai ai arada biha a'malut ta'ah duna amalil mubahah wal muharramah. Innamal a'malu binniyat di sini adalah niat, amal-amal yang di situ membutuhkan atau tergantung dengan niat adalah amal ta'ah, bukan amal mubah, bukan amal muharramat, bukan amal yang diharamkan. Jadi amal ataupun perbuatan itu ada yang amal ta'ah ibadah, ada yang amal mubahah, sebangsa makan, minum, tidur, itu mubah, bukan termasuk ibadah, bukan termasuk larangan, namanya mubahah. Ada amal yang muharramat. Muharramat ya berarti larangan. Zina, maksiat, itu haram. Nah, yang innamal a'malu binniyah di sini dengan innama yang dikosor bahwasanya sesungguhnya hanya amal-amal itu hanya tertentu dengan niat, itu adalah amalut ta'ah duna a'malul mubahah wa duna amal muharramat. Jadi amal yang di situ tergantung dengan tergantung dengan niatnya adalah amal ibadah saja, bukan amal yang mubah. Jadi andai kata kalau kita kok makan, minum, ternyata tidak niat, bukan berarti tidur kita nggak sah. Terus kadung madang, lah aku mau mangane orang niat, berarti mangane rasa, akhirnya baleni mana mbot. Nah itu. Ataupun amalul muharramat, amal yang diharamkan. Kaman yang dzuru ila ma la yahillu lan nadru ilaih, seperti seseorang yang melihat perkara yang tidak halal baginya. Akhirnya bayasamu anna yang dzuru ila yatakaffaru yatafakkaru fi sunnatillah. Akhirnya dia menghendaki melihat itu niatnya adalah motifnya untuk tafakkur fi masnuatillah, dalam ciptaannya Allah, melihat seorang perempuan yang cantik bukan istrinya, dipandang akhirnya dia niatnya lagi tafakur tanda-tanda ciptaannya Allah, kekuasaannya Allah sungguh indah. Walaupun toh niatnya itu baik, tapi karena itu amalul muharramat, maka tidak diperbolehkan, ya tetap menjadi amal yang nanti kalau amal muharramat tergantung dengan niat, ini bahaya. Kuslah mampir ning Batu Raden, niatnya adalah itu kholus surur. Itu barang haram, tapi niatnya itu kholus surur, memberi kebahagiaan. Saya kan niatnya untuk memberikan kebahagiaan, tapi kan prakteknya haram, tetap hukumnya haram. Jadi untuk yang innamal a'malu binniyat, yang di sini adalah dikehendaki adalah urusan ibadah. Entah sholat, entah puasa, entah zakat, sedekah dan lain sebagainya, itu tergantung niat kita bagaimana. Wa may yurid thawabad dunya nu'tih minha wa laysa fil akhirati min nasib. Wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha wa yazid lahu fi harthi. Itu kalau dawuh ning ikoh dari Qur'ane ngoten niku. Sapa wonge yang menghendaki dari perbuatan tersebut sawabat akhirah, untuk memperoleh pahala di akhirat, nu'tihi minha, maka Allah akan memberikan, wa nazid lahu fi harsi, bahkan Allah akan memberikan keuntungan-keuntungan yang lain. Tapi waman arada wa may yurid thawabal dunya, barang siapa yang melakukan ibadah tapi semata-mata karena untuk mencari dunia, nu'tih minna, akan saya kasih. Dia itu melakukan ibadah, motifnya ataupun niatnya hanya sekedar untuk mencari popularitas, untuk mencari nama, atau mencari langganan, apa mencari bidding, ya nu'tih minna, saya kasih. Tapi walaysa fil akhirati min nasib, nanti di akhirat tidak mendapatkan bagian apapun dari amal tersebut.
Makanya di sini hadis tersebut ini mengingatkan kita supaya kita setiap beramal ibadah apapun maka niatilah yang baik, mencari ridho Allah hanya semata-mata dan juga ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Man hajaro man kanat hijratuhu ilallah wa rasul kanat hijratuhu ilallahi wa rasul wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'at yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya ataupun amal ibadahnya itu karena urusan dunia dan lain sebagainya, maka dia akan mendapatkan itu, tapi besok di akhirat tidak mendapatkan apapun bagian dari amal tersebut. Semoga hadis yang awal ini bisa bermanfaat dan bisa kita pahami bareng-bareng. Syukur-syukur bisa kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti live di KUA Gedung Bandeng. Insya Allah kajian rutin dalam bulan Ramadan akan dilaksanakan setiap pukul 8:30. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.